Maka marilah sama-sama kita mulai belajar bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperselisihkan, bukan untuk mendebat saudara-saudara kita, bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain, bukan itu maksudnya. Kita belajar untuk diamalkan. Kita belajar supaya kita tawadhu. Kita belajar supaya kita takwa. Bukan semakin belajar semakin sombong. Semakin belajar semakin merasa benar sendiri. Tidak. Karena pertengkaran itu kesalahan besar. Idza tasabat ummati saqatan min ainillah. Ketika umatku bertengkar, jatuh mereka dari pandangan Allah. Tidak dipandang lagi oleh Allah. Walaupun amalannya hebat, ilmunya sepudar, tapi dalam kerjanya bertengkar, tidak dipandang oleh Allah. Kenapa hari ini umat Islam berkumpul dalam jumlah besar, seakan-akan Allah belum dengar doa kita? Kenapa? Karena kita selalu bertengkar. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa kelompok si fulan beda dengan kelompok saya. Madhab si fulan beda dengan madhab saya. Guru si fulan beda dengan guru saya. Saya bukan dari bagian dia bukan dari bagian saya. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tanakaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian bertengkar, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan ini sunnah yang paling besar. Pertengkaran itu bid'ah yang paling besar. Maka kita jangan sampai bertengkar cuma gara-gara khilafiyah. Yang satu mengatakan yang sunnah saya, kamu tidak sunnah. Yang satu mengatakan yang sunnah saya, kamu tidak sunnah. Akhirnya setan yang bercokol dalam kehidupan mereka. Ini sangat berbahaya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini sunnah Nabi. Cinta kepada umat, risau kepada umat, fikir untuk umat. Ini sunnah Nabi yang sangat besar, yang harus ada dalam kehidupan kita. Kenapa Nabi SAW sangat dicintai oleh Allah? Karena Nabi sangat mencintai umat. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku wajibkan cintaku kepada seseorang yang mencintai hambaku karena justru di tanggal-tanggal seperti ini, di ujung-ujung penanggalan Desember ini, justru kita semakin khawatir. Kenapa kita harus semakin khawatir? Karena Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, sampai-sampai langit itu runtuh, gunung itu hancur, dan bumi itu terbelah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini sesuatu yang kita khawatirkan, ya, sesuatu yang harus kita takuti. Jangan sampai semakin tersebar keyakinan seperti ini, semakin cepat datang bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan demikian kita lihat, setiap akhir penghujung, setiap awal tahun, selalu banyak musibah, selalu banyak bencana. Jadi apakah mungkin seorang Islam yang berakal, mereka bahagia, senang mengucapkan selamat? Ya, jadi secara tidak langsung Anda mengatakan selamat hari lahirnya Tuhan Yesus. Hati-hati, Rasulullah telah mengingatkan, ya, innal abda la yatakalam bi kalimatin, seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang itu membuat Allah murka dan tidak sadar dia bahwa kalimat itu mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah. Iyadzubillah. Ya, saya tegaskan kembali, adapun masalah toleransi, silakan kita bertoleransi dengan mereka dalam urusan apa? Muamalah, dalam urusan pergaulan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keagamaan. Ketika sudah urusan itu adalah urusan keyakinan, maka tidak ada toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم
lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa pernah di masa hidup beliau, ketika acara majelis Rasulullah itu bertepatan di malam tahun baru 1 Januari, beliau menyebutkan apa? Maksiat terbesar umat Rasulullah sepanjang tahun itu di malam 1 Januari. Itu maksiat terbesar. Kenapa dikatakan maksiat terbesar? Karena panggung-panggung musik ditegakkan, hotel-hotel semuanya di booking, dan dengan plus-plus dan bonus-bonusnya. Minum-minuman keras dijual bebas, tempat-tempat rekreasi full dan penuh. Dan yang sangat menyedihkan, kata beliau, yang meramaikan malam tahun baru itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, kita kan peduli. Di Amerika tahun baru sampai betalan jangan se-Amerika beguling di atas aspal, marah hanya anak pembunuh diri ke situ, kada bapak, kada peduli kita. Tapi ini yang menyedihkan, kata Habib Munzir, apa? Yang menyedihkan dan menyakitkan hati, yang banyak meramaikan malam tahun baru ini adalah umat Nabi Muhammad. Kata beliau, kalau zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy menaruh kotoran ketika Nabi sujud dan sholat, menaruh kotoran, saat ini umat Nabi Muhammad itu bukan menaruh kotoran ke punggung Nabi, justru melemparkan kotoran ke muka Nabi, kata beliau. Bujur itu apa yang disampaikan oleh Allah yarham Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah Pusat. Jadi ini himbauan, jangan umpah-umpatan sudah merayakan tahun baru segala macam. Tahun baru kita apabila 1 Hijriah itu tahun baru kita, 1 Muharram itu tahun baru kita itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Yang terakhir, bahwasanya kita mengetahui di negeri kita ini banyak orang-orang yang masih kurang mengerti bagaimana faedah, bagaimana keuntungan jika kita mempunyai ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Zaman sekarang ini kita melihat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dipojokkan. Yang amar ma'ruf nahi mungkar dijelekkan. Ini yang terjadi. Ini zaman yang sudah disebut oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sayati 'alan nas zamanun, akan datang suatu zaman la an takun jifa himar ahab ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang suatu zaman orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dibenci seperti mereka benci melihat bangkai himar. Jijik melihat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar lebih menjijikkan daripada melihat bangkai himar, bangkai keledai. Kalau sudah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dibenci, dimusuhi, tidak disukai,
maka azab Allah akan turun. Azab Allah akan menimpa. Walaupun di situ ada 1000 masjid, walaupun di situ ada ribuan ulama, walaupun di situ ada ribuan pesantren, tapi di situ jika para ulama yang amar ma'ruf nahi munkar dimusuhi, azab Allah akan turun. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun, isi wahyunya, wahai Yusha, inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim, aku akan membinasakan kaummu 40.000 orang daripada orang-orang soleh, orang-orang baik. Dan aku juga akan membinasakan 60.000 orang dari golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik. Yusha bin Nun heran, ya Allah, ya Rabb, kalau orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat engkau azab, engkau binasakan, sudah pantas. Fama balul ahyar, mengapa 40.000 orang soleh, orang baik engkau azab, engkau binasakan? Dijawab oleh Allah, lam yakunu yaghdabuna lillah, mereka tidak pernah marah karena Allah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Kalau marah karena partai, iya. Kalau marah karena pribadi, iya. Kalau marah karena keluarganya dihina, iya. Kalau marah karena organisasi, iya. Tapi kalau marah karena Allah, mereka tidak melaksanakannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, mari kita dukung para ulama, khususnya yang mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita doakan mereka. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka, kita doakan mereka supaya diberi sehat walafiat, diberi kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai diberi oleh Allah kekuatan untuk selalu membimbing kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan barakah daripada Al-Habib Bakar Muhammad As-Segaf Gresik, mendapatkan barakah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, mendapatkan barakah daripada Khatmil Ihya. Mudah-mudahan kita bubar dari majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umat Islam mau kuat dan bersyukur terhadap nikmat Islam, saya ingin katakan, kamu semua orang kecil jika dalam urusanmu tidak memenangkan Islam. Proyek kamu proyek kerdil kalau bukan untuk urusan Islam. Karir kamu karir kecil kalau tidak mengurusi Islam. Kamu pemuda bukan pemuda muslim kalau di otakmu bukan menyiapkan pundak untuk Islam, dada untuk Islam, wahai pemuda, bahkan darah dan nyawa untuk Islam. Jangan berikan yang sisa untuk Islam, maka Islam akan menjadi yang pertama dan utama di negeri kita. Selama umat Islam memberikan yang sisa untuk Islam, Islam tidak akan menjadi yang utama dan pertama di dunia. Sisa waktu untuk Islam, sisa harta untuk Islam, sisa ilmu untuk Islam. Apakah Islam bisa bangkit dengan yang sisa? Tidak. Tapi kalau anaknya hafizul Quran, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, anaknya bisa memberi syafaat. Ya Rob, ya Allah, ya Karim, itu abi dan umi aku. Aku anaknya hafal Quran, telan rindu ayah dan ibuku siang malam berpisah dengan anaknya. Orang tua mana yang tidak sayang dengan buah hatinya? Tapi demi agama, demi Al-Quran, telan rindu siang malam berpisah dengan anaknya. Kadang-kadang dia makan enak di rumah, waktu dia mau makan gak bisa dia telan makanan itu, teringat anaknya. Aku makan kari kambing, jangan-jangan anak aku cuma makan kangkung rebus, gak bisa dia makan. Dia telan rindu sekian tahun. Utang pinjam dia untuk biaya pendidikan anaknya. Anaknya katakan,
tidak mau injak surga ini sebelum kedua ibu bapak aku ikut masuk. Allah katakan kepada malaikat Malik penjaga neraka, ya Malik ukhruj abawai, keluarkan mak bapak dia. Bahkan dalam hadis lain tak sempat masuk, baru mau masuk sudah dapat syafaat. Alangkah bahagianya orang tua yang punya anak hafal Al-Quran. Jangan dipandang remeh dakwah ini. Sekarang perhatikan, kalau nanti kita bangkit di hari kiamat, ternyata sama Allah sholat kita ditolak, sholat muka ikhlas. Ternyata puasa kita ditolak, puasamu tidak bisa menahan lisan dari ghibah. Ternyata haji kita ditolak, hajimu riya. Ternyata sedekah kita ditolak, sedekahmu dengan kesombongan. Semua amalan kita oleh Allah ditolak, celaka kita. Maka ternyata datang satu orang ke hadapan Allah, dia bilang, ya Allah selamatkan dia. Loh kenapa? Berkat dakwahnya ya Allah, aku ngerti bagaimana pentingnya sholat. Nah itu yang kita cari. Maka nge-share kajian, ngerekam kajian, menyampaikan info tentang pengajian, gandeng tangane teman untuk datang ke pengajian, itu yang paling kita harapkan di sisi Allah. Kalau